lain bisa melihat. Ada yang beda dalam hidupmu, ada yang beda. Biarkan kalapas dan semua petugas penjara ini, mereka pun bisa membedakan antara saudara dengan yang lain. Tunjukkan itu kepada mereka. Amin. Harus bisa. Nah, syaratnya apa? Gampang. Siapa ingat? Kenapa Yusuf sampai dijual ke Mesir seperti orang jual ayam potong? Kenapa? Ayo. Mimpi, bukan itu. Oh, saya tanya, siapa? Maaf, pertanyaan salah. Siapa yang membuat itu terjadi dalam hidup Yusuf? Kakak-kakaknya 10 orang. Bayangkan, dia itu anak nomor 11. Dikeroyok 10 kakak lagi, epeng dia. Betul? Hancur hidupnya. Nah, ini kunci, saudara. Papa bisa menyertai kita cuma satu. Kalau kita nggak pahit hati dan nggak sakit hati. Itu saja. Selama kita masih sakit hati dan pahit hati, mungkin ada di antara saudara, maafkan saya, yang masih dendam kepada teman baikmu yang jebloskan saudara ke sini dan dia masih bebas sekarang. Jangan pernah dendam. Nggak ada gunanya. Saudara dendam di sini, hukumanmu double-double. Dihukum oleh pemerintah, dihukum oleh kebencianmu sendiri. Yang sana bebas terus enak-enak saja. Rugi, betul? Rugi. Ampuni. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan karena dia nggak punya sakit hati dan pahit hati. Diampuni. Penting. Memang sulit mengampuni musuh, sulit. Tapi minta kasih Tuhan, pasti kita bisa. Bahkan setelah itu enak sedikit, nggak lama istri Potifar cari gara-gara. Dia masuk penjara, lebih berat lagi. Tanpa diadili, vonis seumur hidup. Kalau Yusuf model saya akan maki-maki, saya akan nyumpahi istri Potifar, perempuan kurang ajar, matilah kamu. Waduh, sudah macam-macam. Tapi sekali lagi, Yusuf nggak sakit hati. Coba lihat ayat yang ke-20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Kenapa ditangkap? Karena istri Potifar berteriak, "Pengawal, aku mau diperkosa." Habis sudah dia, nggak punya hak apa-apa. Maka itu saya sering berkata di sini, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Loh, kok bisa? Potifar itu eselon 2, kedudukannya tinggi. Nah, orang Indonesia kan otaknya selalu menjilat pejabat. Nggak usah tersinggung, memang itu fakta. Maka itu kalau ada gubernur naik, jenderal naik, dandim, apa Kapolres, didekati oleh beberapa orang itu. Karena apa? 2 hal, cari koneksi, minta proyek. Nah, apalagi istri pejabat eselon 2. Kalau Yusuf orang Indonesia begini mikirnya, wah, kesempatan ini. Nasib gua akan berubah. Nggak akan begini terus. Aku nggak mulai, dia yang mulai. Jadi aku nggak berdosa. Untung dia bukan orang Indonesia. Ngerti kata ini, saudara? Dia tolak masuk penjara dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Ini apa? Tapol, tahanan politik. Karena tempat pejabat-pejabat. Habis sudah, dia nggak ada masa depan. Demikianlah Yusuf diapakan? Dipenjarakan di sana. Kembali ayat 21 bunyi apa? Tetapi siapa? Ngapain? Nah, inilah kuncinya. Karena Yusuf nggak sakit hati pada istri Potifar. Jelas? Jadi kepala penjara pun ayat 21 dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf apa? Kesayangan bagi kalapas. Wih, hebat juga. Jadi kesayangannya. Kenapa? Karena kalapas pun melihat ada yang beda, yang satu dengan yang lain itu. Tuhan menyertai. Itu bisa dilihat orang. Zakaria pasal 8. Kita menemukan firman ini luar biasa. Maka itu selama di dalam saudara menunggu remisi atau pengurangan masa tahanan atau menunggu saudara bebas,
nikmati hidup ini. Ayat 23. Ini nubuat hebat. Udah, saya akan baca. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Jadi yang bukan Kristen, tapi dari bahasa-bahasa lain. Di dalam lapas ini kita campur dari berapa bahasa, dari berapa negara. Lihat ayat ini. Akan memegang kuat-kuat ujung baju, saya terjemahkan bebas, ujung baju seorang Kristen. Jadi 10 orang yang belum tahu siapa Yesus akan ngeroyok satu orang Kristen, bukan untuk digebukin, dikeroyok untuk tanyanya hebat. Lihat ini. Dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Papamu di surga ngapain? Menyertai kamu. Saudara bayangkan. Jadi kalau dia memberi nama aku ini Immanuel buat kamu, itu nggak main-main. Oke, saya percepat. Menurut saudara, Immanuel itu ada jamnya tidak? Jam segini dia Immanuel, jam segitu tidak. Ayo. Enggak. Berarti terus menerus. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya ini kalau belajar dari Papa di surga pakai logika anak-anak, gampang sekali dimengerti. Jadi maaf, waktu kita berak, dia tetap Immanuel atau keluar sebentar? Lu cepat jawab, gak usah ragu-ragu. Yang lain gimana, kok diam saja? Tetap. Itu hebat sekali. Maka itu kita itu tidak bisa begini. Tuhan, saya mau berhenti jadi orang Kristen 5 menit aja Tuhan. Ngerti nggak? Nggak bisa. Sebab begitu kita bertobat, mengaku percaya, kita jadi anak Bapa di surga, maka Immanuel akan berlaku sampai kita mati. Nah, ini yang akan dilihat oleh orang lain dalam hidup kita. Aku tahu Papamu menyertai kamu. Wah, itu hebat sekali. Nah, terus kalau menyertai bagaimana? Ini bagian yang terakhir, ini penting sekali. Kekristenan, dengar ya, ini penting. Satu-satunya agama, nggak ada agama lain. Kok saya pakai kata agama? Siapa masih ingat pengajaran ini? Di dalam perjanjian baru, hubungan Tuhan Yesus dengan gereja, khususnya surat-surat Paulus, itu ditulis hubungannya apa dengan apa. Ayo yang lain cepat mikir. Dalam perjanjian baru, Tuhan menyuruh Paulus menuliskan kebenaran ini. Hubungan kita gereja dengan Yesus Tuhan, kepala gereja, itu siapa dengan siapa? Nah, siapa mempelai laki, siapa istrinya? Tuhan Yesus suami, kita istrinya. Hebat sekali. Tidak ada Tuhan di agama manapun yang berani menyatakan diri, aku ini suamimu. Jangan bilang kalau gitu kita laki homo dong. Bukan itu. Jangan terjemahkan begitu. Ini rahasia yang luar biasa, saudara. Jadi ketika dia hadir dan menyertai, maka masalah kebutuhan biologis itu akan selesai dengan sendiri. Sehingga nggak perlu kita pakai cara yang macam-macam. Sungguh hari ini kita akan ketemu kebenaran. Satu-satu saya akan buka. Kita buka Matius 6 ayat 6. Satu-satunya rahasia ini sangat hebat. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita kalau kita berdoa? Ini hebat. Ayat 6. Tetapi jika engkau apa? Berdoa, suruh kemana? Masuklah ke dalam kamarmu, lalu pintunya suruh apa? Kunci atau tutup. Stop dulu sampai di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini rahasia hebat sekali. Tuhan Yesus yang berkata, betul nggak? Ini kan Tuhan Yesus, bukan